Tunas Muda Timur. Di Taman Kecil Timur, penuh harapan, tumbuh tunas-tunas kehidupan. Mereka tak meminta, jaga timurlah penciptanya. Hanya menanti, dilindungi oleh cinta dan nurani. Etika adalah cahaya yang menuntun, menjaga mereka dari luka yang merundung. Tak boleh ada luka dari kata atau tindakan. Hanya kasih yang sejati tanpa paksaan. Tunas Timur lemah dalam dunia keras. Mereka butuh perlindungan tanpa batas. Bukan sekedar hukum yang tertulis, tapi hati yang tulus, damai yang teriris. Jangan biarkan mereka kehilangan cahaya timur. Di tangan kita, masa depan mereka terhampar. Mari kita jaga, kita rawat, kita bimbing agar mereka tumbuh dalam aman, penuh mimpi gemilang. Setiap langkah adalah tanggung jawab kita. Menjaga dunia mereka tetap penuh cinta. Etika menjadi benteng perlindungan untuk tunas timur penerus dapur bangsa. Selamat pagi, saya sampaikan kepada para penonton sekalian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makna dari puisi yang telah saya dan saudara Yemon bacakan. Berhubungan saudara Yemon sementara sakit, karena itu saya mewakili saudara Yemon untuk menjelaskan makna puisi dari bait pertama sampai bait kelima. Dalam bait pertama, bunyinya, di Taman Kecil Timur, penuh harapan, tumbuh tunas-tunas kehidupan. Mereka tak meminta, jagat timurlah penciptanya. Hanya menanti, dilindungi oleh cinta dan nurani. Dalam bait ini, kami mau menggambarkan bahwa ada begitu banyak anak-anak Papua yang terlantar dan bahkan ketinggalan di tanahnya sendiri. Anak-anak Papua dalam bait pertama ini kami gambarkan bahwa sebenarnya mereka itu mempunyai potensi, ada harapan, dan mereka juga mengharapkan untuk orang-orang di sekitar mereka, contohnya pemerintah dan masyarakat, menggunakan mereka dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang baik bagi nusa dan bangsa. Kalau bait kedua berbunyi seperti, etika adalah cahaya yang menuntun, menjaga mereka dari luka yang merundung, tak boleh ada luka dari kata atau tindakan, hanya kasih yang sejati tanpa paksaan. Dalam bait kedua ini, kami mau menggambarkan bahwa dalam membimbing dan membina anak-anak Papua yang masih terlantar, masih terbelakangi, etika adalah sarana yang tepat dan etika adalah cahaya. Karena jika seseorang, dalam hal ini pihak pemerintah maupun masyarakat, bertindak menggunakan etika, maka percayalah bahwa anak-anak timur yang tadinya terlantar akan
mendapatkan perlindungan dan cinta yang tulus. Ada juga tak boleh ada luka dan dari kata atau tindakan. Hanya ada cinta sejati tanpa paksaan. Di sini kami mau melukiskan bahwa dalam proses pembinaan anak-anak Papua atau dalam menumbuh kembangkan mereka, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh melukai mereka karena mungkin kondisi fisik, kondisi mental atau latar belakang. Kita harus membimbing mereka, mendampingi mereka dengan kasih yang sejati agar mereka dapat tumbuh dengan menjadi manusia yang berguna. Dalam bait ketiga bunyinya bahwa tunas timur lemah dalam dunia keras. Mereka butuh perlindungan tanpa batas. Bukan sekedar hukum yang tertulis, tapi hati yang tulus, damai yang teriris. Dalam bait ini, kami mau menjelaskan bahwa anak-anak timur mereka lemah dalam pendidikan, lemah dalam moral. Karena itu kita hadir, pemerintah dan masyarakat hadir untuk melindungi mereka tanpa batas. Bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar menetapkan hukum, tetapi kita juga harus menyertai pembicaraan kita dengan aksi nyata. Kita harus, misalnya contoh konkretnya seperti pemerintah yang sudah membangun sekolah-sekolah di kampung-kampung, dan pemerintah yang sudah membangun sarana dan prasarana umum untuk digunakan oleh orang Papua, terlebih khusus anak-anak Papua. Dalam membantu mereka, kita harus membantu dengan ikhlas. Tidak boleh ada motif tersembunyi. Kita harus membantu mereka dengan tulus, karena dengan ketulusan mereka pasti berubah. Sedangkan bait keempat bunyinya bahwa jangan biarkan mereka kehilangan cahaya timur. Di tangan kita masa depan mereka terhampar. Mari kita jaga, kita rawat, kita bimbing agar mereka tumbuh dalam mimpi gemilang. Dalam bait ini kami mau memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat agar jangan menghilangkan harapan anak bangsa, terlebih khusus anak-anak di Papua. Kita harus mendukung mereka karena masa depan anak-anak bangsa, terlebih khusus anak-anak Papua, berada dalam tangan pemerintah, berada dalam tangan masyarakat. Mengapa kami katakan bahwa berada dalam tangan pemerintah? Karena kalau tanpa pemerintah yang dalam hal ini bekerja sama untuk mendirikan sekolah dan lain sebagainya, masa depan seseorang tidak akan tercapai. Masyarakat pun turut serta untuk mengambil bagian dalam proses menumbuh kembangkan anak-anak Papua atau dalam proses untuk menjadikan anak Papua sebagai pribadi yang manusiawi, pribadi anak bangsa yang baik dan benar. Kita untuk menjadikan mereka pribadi yang baik dan menjadikan mereka pribadi yang mengenal bangsa dan negara, kita harus membimbing mereka, kita harus merawat mereka, kita harus menjaga mereka agar mereka bisa tumbuh dan berkembang
dalam kasih karunia Tuhan. Di bait kelima yang bunyinya bahwa setiap langkah kita adalah tanggung jawab kita menjaga dunia mereka tetap penuh cinta, karena etika menjadi benteng perlindungan untuk tunas timur penerus dapur bangsa. Jadi untuk pemerintah dan masyarakat, kita harus sadar bahwa semua tingkah laku kita atau semua tindakan kita adalah tanggung jawab kita atau akan berakibat bagi dunia anak-anak Papua atau akan berpengaruh bagi dunia anak-anak Papua. Sehingga sesungguhnya tindakan kita itu harus dilandasi dengan kasih, sayang, dan cinta yang tulus. Tak lupa pula kita harus bertindak sesuai norma dan etika yang berlaku, karena etika adalah benteng perlindungan untuk anak-anak Papua yang adalah penerus bangsa. Sekian dari kami, terima kasih.